tentu saja yang mengajukannya orang tua. Jadi seolah-olah itu pengajuan orang tua, bukan permintaannya gubernur, bukan. Pak Deddy membuat kebijakan anak sekolah, Pak, dimasukin barak militer. Menurut tanggapan Bapak bagaimana? Tapi sebetulnya menurut saya sih bukan itu. Kita harus cari dulu masalahnya apa, root cause-nya apa. Salah satu masalahnya yang terjadi itu di wilayah kita ini, terutama Jawa Barat, masih banyak rakyat miskin. Jadi orang tua itu boro-boro mau mendidik anaknya, nyari makan aja susah. Jadi ini harus dicari akar permasalahan. Karena apa? Karena di satu sisi para mahasiswa itu menentang militer masuk kampus. Dengan kebijakan Pak Deddy ini jadi terbalik, seolah-olah jadi kampus masuk militer. Ini kan jadi bertolak belakang, ya. Anak-anak nakal yang SMP, SMA itu dimasukkan ke militer. Setelah dia jadi mahasiswa, dia menolak militer, nggak boleh masuk kampus. Kan kemarin juga ada kejadian tuh. Sebuah universitas bekerja sama dengan TNI AD. Ketika militer itu masuk kampus, padahal ada kerjasama, tetap saja diprotes, tidak boleh militer masuk kampus. Tapi Pak, malah saya lihat komen-komennya malah respon dari anak muda, mahasiswa malah mendukung Pak kebijakan itu. Nah, ya kan gitu. Ya, nah justru itu karena gini. Ya 70% lah. Ya, mungkin kan untuk mengatasi kemiskinan ini sulit. Untuk mengatasi kemiskinan ini perlu waktu. Dan malah yang nggak setuju itu malah KPAI, Pak. Kata KPAI, menurut KPAI dan Menteri Pendidikan itu melanggar hak asasi anak. Dari sudut pandang KPAI sama hak asasi manusia, kan kalau masuk militer itu memang semua serba diatur dan dikungkung gitu ya. Dikungkung. Mungkin karena anak-anak ini perlu bebas, tidak boleh dibatasi begitu, ininya tidak boleh dibatasi jalan pikirannya supaya berkembang gitu. Jadi itu mungkin jadi melanggar hak anak, melanggar hak asasi manusia. Makanya kalau di Korea Selatan yang wajib militer itu kan itu setelah umur 17 tahun atau setelah keluar SMA, ya kan? Makanya ada wajib militer. Karena kalau sudah di atas 17 tahun, otomatis sudah dewasa dan cara berpikirnya sudah lain. Itu gitu. Berarti fungsi KPAI itu udah benar ya maksudnya Pak ya? Maksudnya dari sisi dia sudah benar. Psikologi maksudnya. Nah, sudah benar. Jadi untuk menghindari polemik yang lebih besar dan memang itu jadi bermasalah dalam tanda petik ya. Jadi tentu saja yang mengajukannya orang tua. Jadi seolah-olah itu pengajuan orang tua, bukan permintaannya gubernur, bukan. Berarti itu KPAI dan Menteri Pendidikan mah mungkin tidak mendalam mungkin ya. Bukan tidak mendalam, dari sudut pandang dia memang seperti itu. Bukan tidak mendalam. Kan makanya kan berbeda sudut pandang. Ya. Sah-sah aja. Sah-sah saja. Yang penting itu bahwa tidak dicomot gitu. Artinya anak nakal nih ambil masukin militer, anak nakal nih ambil, kan nggak begitu. Anak nakal nih ngomong ke orang tuanya, mau dididik nggak? Kalau mau dididik buat suatu pernyataan minta bahwa anaknya sudah dididik, kan pasti begitu. Gitu. Berarti kesimpulan Bapak, Pak Deddy udah tepat tuh kebijakannya. Apa ada yang harus diperbaiki? Kalau melihat maraknya geng motor, maraknya tawuran SMA, anjuran ini atau ajakan ini atau saran-saran dari Gubernur Jawa Barat mengenai anak-anak nakal masuk barak militer atau dididik secara militer itu merupakan shock terapi kepada anak-anak yang sulit diatur. Dengan shock terapi ini mudah-mudahan mereka jadi takut juga. Itu begitu aja. Sebelum terlanjur jauh melanggar hukum. Ya, sebelum terlalu jauh bergerak sampai akhirnya melanggar hukum.